Udah belinya flash sale. Malah jadi jedak-jeduk. Ya awas lo yang komen gitu lo ya. Berarti lo salah ganti oli. Bang, gua udah ganti oli transmisi ini masih jedak-jeduk, lo salah ganti oli. Oke, selamat datang di channel Masterclass ID. Kali ini kita ada penambahan personel baru. Sebenarnya bukan baru. Additional aja. Tadi kebetulan lewat depan. Stok lama. Iya. Nah, ini kita kenalin nih Kevin Simanjuntak. Bener kan? Bukan dong. Bukan. Jadi Ari Tonang dong. Ari Tonang. Iya. Ari Tonang ntar ngambek sama Simanjuntak. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas oli transmisi. Oli transmisi pada mobil Ford ya pastinya ya. Di video ini kita mau membahas dua jenis transmisi pada mobil Ford. Ada dua jenis nih. Yang pertama kita akan membahas itu yang basah dulu nih. Oh, yang basah. Jadi sesuatu yang basah-basah itu. Jadi kita mulai dari yang basah dulu. Yang basah dulu. Baru dikeringin. Iya bener dong. Iya, dijemur dulu dong. Basah dulu baru dikeringin. Masa Iya. basah ntar kering sendiri kan Iya. gak enak ya. Jadi jangan kering dulu baru dibasahin, Iya, jangan ya. benar. Nah, kita bahas yang kopling basah dulu. Apa artinya kopling basah? Nah, yang pastinya sistem kopling itu terlumasi oleh oli, maka itu dikatakan oli basah. Berendam dia berarti. Berendam. Untuk mobil Ford yang menggunakan sistem kopling basah itu ada apa aja? Ada Fiesta 14. Oke, Fiesta 14. Ya, Berarti hanya Fiesta 14 ya? Fiesta 14. Kalau yang Fiesta lainnya Itu beda. ya? Beda cerita. Beda cerita. Oke, 14. Terus Terus ada Ranger. Ranger. Ya. Semua tipe. Ranger. Semua Ranger, Oke. semua tipe. Next, Terus Escape. Everest juga. Oh, Everest semua tipe. semua tipe. Semua tipe. Ya. Escape Escape. semua tipe juga. Semua tipe juga. Manual, matic sama atau apa nih? Beda. Beda. Jadi Beda. kalau yang mobil manual itu bukan pakai Oke, oli ini. yang sama, bukan Jadi, oli yang sama jadi ya. kita lagi bahas itu buat penggantian oli Matic. Matic. Jadi kita Khusus bahas Matic ya. Dan Matic itu di Ford terbagi dua. Terbagi Ya. dua. Ada yang kopling basah, ada yang kopling kering. Ya, ini di Ford di Indonesia ya kita cerita ya. Kalau iya. di planet sih Betul. kita nggak tahu. Planet Masterclass belum sampai luar-luar. Kemas belum. Belum sampai bulan, ntar bikin lah. Nah, gue mau nanya dulu nih. Ah, lu nanya apa nih? Sebelum yang kedua ya, Oke. gue nanya dulu kenapa kan kita nih setiap kali ke bengkel itu mindsetnya ganti oli. Ganti oli itu mindsetnya kan pasti selalu oli engine, oli mesin. Oli mesin. ya. Iya kan? Pasti ya. Ya. Kita pasti pokoknya ganti oli. Itu pasti yang dilakuin servis berkala itu oli mesin gitu. Nah, gua tuh kadang-kadang juga masih kurang dapat edukasi mengenai oli transmisi sebenarnya. Oke. Kenapa harus diganti? Kenapa nggak jarang banget disebut gitu loh? Oh, oli transmisi harus begini. Apakah harus berbarengan sama oli mesin nggak gantinya? Apakah gimana? Itu ntar bisa dijawab. Tapi ini pertanyaan awam gua aja sih. Oke. Kenapa harus dianaktirikan nih si oli transmisi dibanding Oke. oli mesin gitu? Iya. Gua jawab ya. Secara umum orang kan pahamnya adalah oli Ganti mesin. oli itu pasti oli mesin. ya kan. Ya, mungkin tidak sedikit orang terlewatkan akan oli transmisi. Iya. Makanya sering itu trouble pada transmisi. Sering trouble. Nah, oke. Nah, sering trouble pada transmisi. Kalau di Ford jarang yang kendalanya tahu. apa itu? Anggap nih, Jedak-jeduk. Jedak. Kalau ada kasih jeduk, musik, ada iya makanya gue bilang. Ada jeda, ada jeduk gitu. Iya. Lagi ada konser bagaimana? Nah, itu indikasi awal. Terus perpindahannya lemot. Apanya perpindahan? Iya, perpindahan. Indikator ada nyala nggak kira-kira? Iya. Cek engine gitu. Awalnya tidak ada. Berarti jangan nunggu sampai cek engine nyala dong. Sebenarnya itu juga udah telat kalau udah sampai jedak-jeduk itu. Sebenarnya itu juga udah telat. Oke. Karena Jadi udah ini istilahnya, udah aus. terkikis. maksud gua buat yang nonton nih gitu. Iya. Biar sembari sama-sama mikir gitu, gua udah ganti oli transmisi belum ya? Dia jadi kan ngerasain mobil yang gua pakai sekarang, Ford yang gua pakai sekarang jedak-jeduk atau enggak atau gimana gitu ya. Kalian bisa siapa tahu kalian lupa ganti oli transmisi karena impactnya nggak ganti oli transmisi pasti harus ganti transmisinya, Iya. ya kan? Iya. Nggak mungkin lu ganti transmisi sepeda kan? Pasti nggak bisa dong, nggak jalan itu mobilnya. Sepeda nggak ada transmisinya. Ada Shimano. Shimano. Iya. Oh. Ngumpulnya gini, tak. Nah itu maksud gua ya biar jadi indikator juga ada kenapanya harus diganti. Kalau nggak diganti, gejalanya apa? Terus kalau misalnya lupa terus nih, mahalnya tuh seberapa sih? Jadi kalau misalkan jedak-jeduk, gejala jedak-jeduk yang tadi kita bahas itu sebetulnya memang
bukan karena transmisinya rusak. Oke. Enggak juga. Dari engine mounting bisa juga. Ya. Mounting transmisi udah rusak, bisa juga jedak gitu, asal masuk gigi dari N ke D jedak gitu, bisa. Jadi buat kalian tuh jangan khawatir juga, jangan panik ketika mobil belum tentu salah olinya berarti. Nah, bukan berarti transmisi maticnya rusak, bukan. Bisa jadi dari mountingnya juga bisa. Di video kali ini kita memang lebih membahas mengenai oli transmisi. Dan itu adalah salah satu gejalanya tadi. Iya, gejalanya jedak gitu. Nah, itu gejalanya. Asal perpindahan gigi 1 ke 2 atau 2 ke 3 itu nggak smooth gitu. Nah, itu gejala. Nah, dan step selanjutnya adalah indikator nyala, transmission malfunction Naik itu. tingkat. Tingkat itu akan lebih resiko. Lebih resiko, tidak bisa maju atau nggak bisa mundur gitu ya. Berarti yang paling benar itu selain sadar gejalanya adalah sadar cek rekornya dulu. Kadang gini loh, orang malah beli mobil tangan kedua, kata orang sebelumnya baru ganti, tapi itu kan katanya. Belum tentu kenyataannya ya. Emang Iya lo sih. bisa memastikan itu memang diganti? iya sih. Nah, Bener kecuali juga. ada invoice-nya. baru Ada nah, invoice dari bengkel apa gitu, dan olinya apa. tanggal Udah berapa. sesuai nggak speknya gitu. Sudah ganti, tapi kalau tidak sesuai spesifikasi juga kalian harus hati-hati. Jangan digas terus. Ya kan? Jadi oli mesin, oli transmisi itu juga ada spesifikasi khususnya Jangan salah untuk memilih mobil oli. Ford. Jangan salah. Berarti pemilik Ford juga harus tahu nih berarti dia mobilnya apa supaya dia harus pilih olinya apa. Ya, Jangan sampai di online shop, di online shop. gitu kan. Kadang tuh suka ada flash sale ya. flash sale. Mungkin kita nggak usah susah, mungkin pasti asli lah, anggaplah asli. Oli yang dibeli asli. Pertanyaannya kalau itu salah beli. Misal nih, gue pakai Vespa 14 harusnya ATF dong. Iya. Ternyata yang lagi diskon DCTF. Oke. Gue belilah di DCTF nih. Gue datang ke bengkel Untuk diganti. untuk diganti oli transmisinya. Kalau itu Vespa 14 diisi oli dual clutch, jadinya apa? Jadi Ngebul kan? Ngebul sih enggak, cuman jadinya slip. Nah, Jadi slip. jadi slip. tuh jangan sampai, makanya berarti pengetahuan ini tuh supaya mobilnya juga nggak rusak, supaya nggak slip, jangan sampai ketuker berarti ya. Iya. Ya slip nanti ya kembali lagi ke jedak-jeduk gitu. Kayak nggak ganti dong. udah belinya flash sale. Malah jadi jedak-jeduk. Ya awas lo yang komen gitu lo ya. Berarti lo salah ganti oli. Bang, gua udah ganti oli transmisi ini jadi jedak-jeduk, lo salah ganti oli. Nah, terus lanjut. Rekomendasi untuk jenis kopling basah dari kami, dari Mastercard. Oh iya, rekomendasinya belum tuh. Rekomendasinya adalah oli ATF 6 Yang ini dari ya motor. contohnya ya. Ya, dari motor. Kita bukan dibayar oleh motor atau ada terafiliasi dengan motor, tidak. Jadi kita berdasarkan pengalaman yang sudah yang kita jalankan sampai sejauh ini, oli untuk mobil Ford kalian kita sangat merekomendasi dari motor. Untuk kopling basah ya, untuk kopling basah itu ada di ATF 6. Nah, karena apa? Kandungan-kandungan yang ada terkandung di sini itu sangat mumpuni, terutama di Mercon LV ini. Ya, lengkap lah ya. Ya, lengkap Mercon Udah LV. tipe tertinggi. Ya. Bahkan Mercon LV ini spesifikasi ini bisa masuk ke Mustang loh. Mustang bisa. Mustang masuk ini. Bisa Mustang. Jadi buat kalian mobil Mustang juga bisa kalian pakai oli ATF 6 dari motor. Nah, itu Mustang tuh kilometer dikit tapi tahunnya nambah. Lupa ganti oli transmisi. Jadi ATF 6 ini kita merekomendasi berdasarkan pengalaman kita itu di 4 tahun atau 40.000 km. Mana kecapai terlebih dahulu? 40.000 km atau 4 tahun. Biar nggak lupa, Ya. Mastercard tuh punya buku servis. Tuh, Lengkap dicek ya? dicek di situ, ya kan? Sistem. Oke, yang kedua kita akan ngebahas Ngeringin. sistem oli transmisi kering. Kampas kopling kering ini ceritanya. Oke. Yang biasa dibilang Dry dual dry clutch. dual clutch transmission. Untuk jenis transmisi ini sistem koplingnya itu kering, tidak digumasi oleh oli, makanya dikatakan oli kering. Kering. Kalau basah ya basah. Berarti yang basah tuh koplingnya. Dia ngapain itu bisa sampai basah? Yang ini kok kering-kering aja. Dry transmission, ngapain ganti oli? Iya juga ya. Iya. Ngapain ganti oli? Ngapain Ya? ganti oli? Kering kan? Kan kering, Kering. bener dong? Iya. Nggak ada salah dong, makanya
Ford owners jangan cuci diangkat supaya kagak masuk air, dibilang nggak karena basah, kering, supaya nggak basah. Namanya juga kering. Ini lo mau basahin. Oli dari mana gitu Oli kan? dari mana? Dan buat apa gitu kan? Dan buat apa? Di jenis transmisi ini itu ada pembatasnya. Oke. Ada pembatas ya, pembatas. Nah, koplingnya di bagian depan. Pembatas, oke. Dan Di belakangnya di adalah? belakang ada gear transfernya. Oke. Nah, yang basah itu belakangnya, Gearnya, kamar mandinya. kamar mandinya, iya bener. Kamarnya enggak. Kamarnya nggak basah. Oh. Jadi yang basah itu kamar mandinya. Berarti yang diganti kamar mandinya. Kamar ya? mandinya. Oh, dibersihin lah ya. Dibersihkan. Dibersihin. Itu yang diganti di drive dual clutch. Jadi yang basah itu adalah komponen transfer gearnya. Dan itu yang gearnya yang dilumasi oli. berarti. Gearnya. Buat perpindahan lah 1, 2, 3 itu. Gear genap dan gearnya itu yang Oke. basah gitu loh. Nah, untuk jenis mobil Ford yang menggunakan transmisi ini apa saja? New Focus. Focus yang 2000 sama New Focus 16. Focus Oh. MK3. Ya MK3. 1600 cc dan 2000 cc. Ya. Fokus MK3. Oke. Kemudian ada apa lagi? Fiesta 1000 cc EcoBoost. Oke. Autobus. Terus Fiesta 15. Oke. Fiesta 16 Ya, sama Ford EcoSport. ya. EcoSport. Udah. Jadi kalian paham ya, itu tipe-tipe mobil Ford yang pakai sistem transmission dry 2 clutch yang pakai oli DCT yang kering nih, yang kering ya, yang kering. Oke. Rekomendasi dari kita dari Mastercar berdasarkan pengalaman kami, oli yang dipakai untuk sistem kopling kering ini adalah kalian bisa memilih dari motor juga. Ini ada multi DCTF. Oke. DCTF. Jadi kalian bisa pakai ini. Kenapa kita bilang pakai ini? Karena kembali lagi kandungan-kandungan yang dibutuhkan untuk sistem dua clutch itu ada semua di sini. Bahkan ini overspec Untuk mobil Ford kalian. Oh, betul. Jadi sangat direkomendasi. Nah, itu berapa lama sekali tuh mesti ganti? Sama nggak kayak Oh ATM? enggak, ini karena kering. Nggak ikan kering. Karena kering. Jadi yang karena yang basah sama kamar mandi. Iya, karena bahasa Jadi agak bisa lebih lama. Lebih awet, ya kan. Jadi lebih panjang usianya 50.000 km atau 5 tahun. 5 tahun. Nah, Beda setahun. beda setahun dan beda 10.000, lebih panjang. Nah, ditambah lagi untuk sistem transmission dry 2 clutch ini, kami merekomendasi berbarengan akan cleaning. Cleaning 2 clutch. Jadi sistem dry 2 clutch itu tentunya ada lubang ventilasi untuk sirkulasi udara ya. Si koplingnya karena koplingnya kering. Koplingnya. Makanya paling sering kalian temui mobil Ford kalian itu transmission hot, berhenti sebentar 5 menit 5 menit. gitu. Ngedingin. Itu sering terjadi. Dan itu wajar. Itu wajar. Ketika pada saat kondisi macet, Macet-macetan, panas-panasan, stop and go lah ya. stop and go itu sering terjadi. Nah, kalau itu terjadi kalian jangan panik karena saya sering tengah malam ditelepon sama teman, sama customer, tengah malam ditelepon panik. Ketika di Bandung, aduh Pak, ini mobil saya Kenapa? kenapa ya tiba-tiba muncul hot transmission hot gitu, suruh berhenti sebentar gitu. Nah ini normal kah atau apa gitu kan? Nah secara awam kita berpikirnya ya ini abnormal, Ya, ya kan? Tiba-tiba muncul seperti itu. notif seperti itu ya kaget juga gitu loh. Iya. Nah bisa kita katakan itu sebetulnya sih normal-normal saja. Karena tak terpungkiri ini adalah sistem dry 2 clutch, Iya, kepanasan. kepanasan. Tapi Jangan sering-sering begitu. iya, tapi yang menyebabkan panas juga itu karena debu-debu itu juga. Debu. Nah, makanya kita merekomendasi 50.000 km per 50.000 km kalian harus cleaning 2 clutch supaya menjaga performance dari komponen tersebut. Koplingnya. Iya. Itu berarti disarankan untuk pada saat penggantian oli transmisi dual clutch itu berbarengan pengerjaannya dengan pembersihan Iya. Iya. bagian di koplingnya, Kopling keringnya itu. kopling keringnya supaya biar maksimal hasilnya. Yang pertama nggak 2 kali kerja, yang kedua hasilnya maksimal berarti ya. Nah, yang paling penting kalian cleaning 2 clutch-nya di mana? Jadi di Mastercard dong. Di Mastercard dong. Jangan sampai kalian itu mobil-mobil yang kalian udah rawat segala macem salah ditangani sekali jadinya keluar budgetnya banyak. Betul. Nah itu tuh yang bilang ngerawat mobil Ford ribet, ngerawat mobil Ford mahal. Iya. Karena mereka setelah beli mobil Ford ngerasain enaknya pas mau servis salah tempat. Mastercard itu ada untuk teman-teman yang mau ngerasain mobil Ford tapi kita
bisa kasih pengalaman bahwa pakai mobil Ford, servis mobil Ford itu sampai enaknya. Kalau sampai salah ya itu amsyong dah. Bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Jadi jangan sampai salah, apalagi oli telat atau segala macam. Buat kalian Ford owners juga kan banyak tuh yang nanya Surabaya kapan nih buka, Kapan buka, di Bali kapan nih buka, ya kan? Bandung kapan nih buka. Nah, bukan nggak mau buka, ya kan? Bukan nggak mau buka. Apa itu? Tapi karena keterbatasan. Keterbatasan kita dalam segi SDM juga. Ya, human resource. Jadi buat kalian bengkel spesialis Ford di daerah, jika kalian minat untuk kita saling berbagi, saling kerjasama, nah silakan kalian kontak WA di bawah ini. Ya. Jika kalian punya misi yang sama kita untuk melestarikan, Atau mau langsung datang juga bisa ya? bisa. Bisa. Gimana kesimpulannya? Yang pertama, jangan lupa ganti oli transmisi. Jangan cuma ganti oli mesin aja. Ya. Oli transmisi Ford ada dua, ada kopling kering, ada kopling basah. Kopling basah pakai ATF, kopling kering Pakai DCTF. DCTF. Ini mobil-mobilnya nih, sebelah sini sama sebelah sini nih. Ya. Yang ATF ini, yang DCTF ini. Lo lihat dah. Ya. Di pause boleh, di capture boleh. Kalau enggak, lihat di Instagram Mastercard, udah tayang duluan. Iya. Itu ada informasinya tuh. Nah, kedepannya Mastercard akan ngasih bikin konten-konten edukasi lagi kayak semacam oli. Kita lagi bahas oli lah, kemarin kan oli palsu tuh udah tuh. Iya, oli palsu. Nah, ini sekarang kita kayak episode oli transmisi, oli palsu waktu itu kemarin di mesin, oli mesin. Iya. Sekarang kita bahas oli transmisi. Nanti Mastercard akan bahas masalah edukasi elektrikal. Jadi tunggu aja konten-konten selanjutnya Ditunggu ya. biar pengetahuan kalian tentang Ford makin banyak. Thank you. Oke, see you.